Baik Bapak-Bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan lebih banyak berbicara tentang Islam dan akhlak. Satu hal yang kita bisa dapatkan dalam literatur agama, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menekankan tentang akhlak. Bahkan terasa bahwa dia tidak kalah kedudukannya daripada sholat dan puasa dan sebagainya. Nabi pernah bertemu dengan seorang sahabat namanya Wabisah. Terus Nabi mendahuluinya dengan bersabda, "Ji'ta tas'alu 'anil bir," kamu datang mau bertanya tentang kebajikan? Dia bilang, "Iya, saya mau tahu apa itu kebaikan, apa itu dosa." Maka Nabi menjawab, "Al-bir husnul khuluq." Kebajikan itu adalah akhlak yang mulia. Sedang dosa itu maha kafis sadr wa taraddad wa in aftakan nasu wa aftauka. Dosa itu apa yang terlintas di dalam benakmu tetapi disertai dengan keraguan. Kalau ada sesuatu yang terlintas dalam benak tapi Anda ragu, itu bisa jadi dosa. Itu sebabnya Nabi juga berpesan, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk." Tinggalkan apa yang meragukan kamu ke arah yang tidak meragukan. Terlalu banyak menyangkut akhlak. Kalau kita mau berkata kesimpulan dari seluruh penekanan tentang akhlak itu adalah sabda Nabi, "Innama bu'istu liutammima makarim." Tidak ada lain. Innama itu artinya tidak ada yang lain. Saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Nah, itu kita pernah sudah membahas apa itu definisi akhlak. Saya ingin ulangi sedikit bahwa akhlak itu adalah kondisi kejiwaan yang melekat pada seseorang sehingga dengan mudah dia melakukan suatu aktivitas, bisa baik, bisa buruk. Kalau kondisi kejiwaannya baik, yang lahir dari kondisi kejiwaan itu akhlak yang baik. Dan itu dilakukan secara otomatis, bahkan biasa dia tidak terasa lagi, sudah begitu. Oke. Banyak ulama yang ingin menggambarkan ajaran Islam itu melalui hadis yang sangat populer, hadis Jibril. Pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di masjid di tengah sahabat-sahabat beliau, terus datang satu orang. Ini Sayyidina Umar yang menguraikan ini. Datang satu orang, pakaiannya putih bersih, rambutnya tersisir rapi. Tidak ada di antara kami yang mengenal dia. Tetapi tidak ada juga tanda-tanda bahwa dia dari perjalanan. Kan ini aneh. Kalau dia orang dalam perjalanan pasti bajunya kusut dan sebagainya. Tapi kalau dia penduduk, pasti kita kenal dia. Lalu dia datang, meletakkan tangannya di lutut Nabi, lalu bertanya, "Apakah Islam?" Nabi jawab, "Itu rukun Islam." "Apakah iman?" Nabi jawab, "Itu rukun iman." Nah, baru dia bertanya, "Apakah ihsan?" Ihsan, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, lalu kalau engkau tidak mampu melihatnya, dan memang tidak ada yang mampu melihat, maka kamu harus sadar bahwa Allah melihat kamu. Ya kan? 3, Islam, iman, dan ihsan. Nah, iman disepakati bahwa itu harus mengikat jiwa seseorang.
tidak boleh meninggalkan jiwa seseorang. Kalau terpaksa, dia boleh mengucapkan kalimat kufur, tapi harus tetap terikat di dalam hati. Itu sebabnya dia dinamai akidah. Akidah itu akad nikah, apa namanya? Ikatan perkawinan. Akidah itu ikatan di dalam jiwa seseorang sehingga tidak bisa lepas atau tidak boleh lepas menyangkut iman 6 itu. Jadi dia katakan rukun iman itu akidah. Rukun Islam itu syariah, ya kan? Ihsan ini apa? Banyak ulama berkata ihsan itu akhlak, ya kan? Tapi kita lihat, apakah di dalam salat tidak ada akhlak? Ada akhlak atau tidak dalam salat? Ada akhlak, ya kan? Itu misalnya kita ambil, mau garuk-garuk kepala gini-gini. Anda berhadapan dengan Tuhan, ada akhlak, ya kan? Boleh tidak saya menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa dalam hati saya? Tidak ada akhlak. Jadi dalam salat ada akhlak. Di dalam zakat ada akhlak, ya kan? Di dalam beriman kepada Allah ada akhlak. Kalau begitu, kalau memang sudah ada di iman akhlak, di syariah akhlak, kenapa lagi ada ihsan Anda jadikan itu akhlak? Itu sebabnya mantan Syekh Al-Azhar, Syekh Mahmud Shaltut, menulis buku tentang Islam, hanya dia sebut 2. Al-Islamu aqidatun wa syariah. Di mana akhlak? Ada hal yang kita mau lihat. Bisa jadi ulama-ulama yang menjadikan ihsan itu sebagai akhlak karena banyak orang yang tidak menampakkan akhlak itu dalam akidah dan syariahnya. Jadi daripada tidak ada, disebut saya ada akhlak. Padahal ihsan bukan berbicara tentang akhlak. Kenapa tidak berbicara tentang akhlak? Karena sudah mesti masuk di akidah, mesti masuk di syariah, mesti masuk di segala kegiatan Anda harus ada akhlak. Tidak bisa tidak ada akhlak. Tapi ini sekarang tidak masuk dalam kenyataannya, kan? Tidak masuk ini. Salatnya tidak ada akhlaknya, ininya tidak ada akhlaknya. Maka ulama daripada bingung, udahlah kita tekankan aja. Ihsan itulah akhlak. Padahal sebenarnya bukan itu. Saya mau terangkan apa itu yang pertanyaan Nabi tentang ihsan apa itu. Begini. Malaikat Jibril yang tadi datang itu bertanya. Terus Nabi berkata, ini malaikat Jibril datang mengajar kamu agama kamu. Bertanya tentang ihsan, bukan bertanya tentang akhlak. Tetapi dia bertanya tentang peringkat seseorang dalam melaksanakan ajaran agama. Jadi dia bukan akhlak. Peringkat itu kita lihat. Saya beri penjelasan dulu. Ada seorang ahli tasawuf, Abul Abbas Al-Mursi. Dia berkata begini, Islam itu adalah pelaksanaan lahiriah. Salat, puasa, kelihatan. Iman itu usaha memahami substansi. Memahami substansinya. Di Islam boleh jadi kita tidak paham substansinya. Apa substansi salat? Kita tanya sekarang. Apa substansi salat? Yang diterangkan di Islam, di syariah, salat itu adalah perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Ya kan itu salat toh? Substansinya apa? Doa. Kalau kita membaca Al-Quran, dia katakan fawailun lil musallin. Siapa itu yang wailun lil musallin? Alladzina hum an salatihim sahun. Melupakan substansi salatnya.
Jadi iman itu adalah penerapan, penghayatan dari substansi ajaran agama ini. Itu kata Abul Abbas Al-Mursi. Ada yang lebih tinggi dari itu. Dia berikan contoh begini. Ketika Rasul bersabda bahwa ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan melihatnya, ya kan? Dan kalau tidak dapat melihatnya, maka yakinlah bahwa dia melihat kamu. Dia katakan begini, tentu saja yang dimaksud dengan melihat bukan melihat dengan mata kepala, tetapi melihat dengan mata hati. Sayyidina Ali pernah ditanya, hal ra'aita rabbak, kau pernah lihat Tuhanmu? Apa jawabannya? Wa kaifa a'budu ma la ara. Bagaimana saya sembah yang saya tidak lihat? Baru ditanya lagi, wa kaifa tarahu, bagaimana kamu lihat dia? Beliau berkata, la tarahul uyun bi musyahadatil ayan, walakin tudrikuhul qulub bi haqaiqil iman. Dia tidak dilihat dengan pandangan mata, tetapi dilihat, dijangkau oleh hati. Jadi ada pandangan hati. Nah, itu melihat substansi kan? Nah, manusia semua punya potensi untuk melihat dengan pandangan hati. Tapi orang kafir itu dia tutup mata hatinya. Jadi dia tidak lihat Tuhan. Nah, ada orang yang dia tidak tutup tetapi tersumbat mata hatinya, masdudah. Dia tidak lihat karena tersumbat. Itu kata Abul Abbas Al-Mursi, itu kebanyakan kaum muslimin begitu. Sebenarnya dia bisa lihat kalau dia buka sumbatannya, tapi dia tidak buka sumbatannya. Tuhan terlalu terang. Karena terangnya, tapi matanya tidak siap untuk melihatnya, dia jadi sama kita kalau lihat matahari. Sebenarnya cahaya itu sedemikian jelasnya dan sedemikian dekatnya kepada dia, tapi tersumbat. Nah, ada orang yang terbuka mata hatinya, jadi dia bisa lihat Tuhan dengan mata hatinya. Kita lihat sekarang. Ketika Nabi berkata, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Ini peringkat atau akhlak ini? Ada orang yang menyembah tertutup mata hatinya, ada yang lebih tinggi, hanya tersumbat, boleh jadi sewaktu-waktu dia bisa. Ada orang yang terbuka sama sekali. Yang terbuka sama sekali juga itu masih bertingkat-tingkat. Jadi kan tingkat, bukan persoalan akhlak di situ. Kita umumnya itu di peringkat kedua. Nah, itu sebabnya nanti oleh ulama dia bilang ada Islam, ada iman, ada ihsan, atau mau bilang lagi ada ibadah, ada ubudiyah, ada ubudah, ada syariah, ada hakikah, ada tahakkuk. Jadi tingkat. Jibril itu bertanya, wahai Nabi, peringkat tertinggi dari orang yang melaksanakan syariah dan akidah itu peringkat tertingginya apa? Sehingga dia dinamakan mencapai ihsan. Nabi terangkanlah peringkat tertingginya, terbuka mata hatinya sehingga dia bisa melihat ini. Apa yang saya ingin katakan, bahwa dia bukan akhlak. Kenapa bukan akhlak? Karena akhlak sudah masuk di akidah, sudah masuk di syariah. Kenapa lagi Anda mau pisahkan? Mestinya jangan dipisahkan akhlak dari syariah, jangan dipisahkan akhlak dari akidah. Pertanyaan ketiga malaikat Jibril ini adalah tentang peringkat pelaksanaan akidah dan syariah. Ada yang biasa-biasa saja umumnya kaum muslimin, tapi ada kelompok khusus sehingga dia seakan-akan melihat Tuhan. Ada yang di bawahnya,
Dia selalu sadar bahwa dilihat oleh Allah. Mari kita tanya, kita kira-kira di mana nih? Yang seakan-akan melihat pun tidak ya? Nah, apa kita muslimin? Jangan khawatir, saya ada orang yang datang pada Nabi bertanya, wahai Nabi, kalau saya melaksanakan salat 5 waktu, saya puasa di bulan Ramadan, saya selamat, kamu selamat. Jadi masih selamat lah insya Allah. Tetapi peringkatnya kan peringkat yang ini. Oke.